Shalom umat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau beri salam satu dengan yang lain dan katakan, aku diberkati hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya undang untuk bisa lebih maju ke depan. Isi bangku-bangku yang ada di depan. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Yang percaya hari ini setiap kita diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami rindu Tuhan, ibadah kami, ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Pujian dan sembah yang kami naikkan kepadamu Tuhan, bertumpah harum di hadapan-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami tanggalkan segala beban di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau membawa hati kami dan seluruh kehidupan kami memandang kepada Tuhan, Allah yang hadir, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Mari umat Tuhan, buka hatimu, buka mulutmu, puji dan sembah Dia. Naikkan syukur, naikkan pujian, naikkan hormat. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Kami datang menyembah, kami datang sujud di hadapan-Mu. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa ucapan syukurmu, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami memuji dan menyembah-Mu. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan yang mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang bertata di surga, Allah yang kami sembah. Haleluya. Maha tinggi, maha kuasa, maha besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saralah paralah paralah paralah. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk dulu. Allah yang kita sembah, Allah yang besar,
kuasa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Ini kami Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami. Hatiku tak tahan menunggumu. Ini jiwa kami Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin, amin. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekarang parala parala parala
menyediakan hati kami Tuhan, untuk kami menerima kasih dan cinta-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami membuka hati kami ya Aba. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami ya Bapa. Engkau yang tahu segala yang kami perlukan ya Tuhan. Engkau Allah sumber pengharapan kami ya Bapa. Hanya Engkau yang mengenal hati kami ya Bapa. Semuanya tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dekat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dekat dengan cinta-Mu Bapa. Ya rala 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 rala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Irala marala 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 marala. Oh Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang mengasihi, Tuhan yang penuh kasih. Syarala barala 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 barala. Oh, kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu menjamah setiap kami. Kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Irala barala 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 barala. Buka hati-Mu, biarkan kasih Tuhan melawat setiap kita pagi hari ini. Buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku
kasih-Mu mengalir Tuhan, memenuhi setiap kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang lain Tuhan, yang ku ingini di bumi. Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Hormat bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan selamanya. Inayana lama 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 Shandaya lama ya so. Haleluya. 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 Buka hati, siapkan hati untuk terima kasih Tuhan. Terima jamaah Tuhan, terima lawatan-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya. Haleluya. Irala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Irala marala 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 marala. Irala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Irala barala 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 barala. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Umat Tuhan, mari katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Dengan bangkit berdiri sama-sama katakan, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari umat Tuhan katakan, Yesus, Yesus,
kedua tanganmu, katakan dengan hati yang percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Berikan sorak-sorak. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Dengan hati yang percaya katakan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ada mujizat. Yang percaya buat setiap kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kembali berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, kamu diberkati Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Allah kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kita, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati setiap kita. Tuhan yang ada di antara kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Yang percaya Tuhan di tengah kita. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita, Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita, Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari umat Tuhan yang meyakini Tuhan menyertai kita bisa lebih lagi buat Tuhan. Yang bergirang karena Tuhan beserta dengan kita. Yang bergirang karena Tuhan menyelamatkan kita dan memberkati dan menolong setiap kita. Lebih baik lagi dan lebih indah lagi buat Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari umat Tuhan, kita dibaharui. Allah berkirang dengan tusuk. Sekali lagi katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Amin.
di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang percaya Tuhan ada di tengah kita dan memberikan kemenangan. Berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Bagi umat Tuhan yang berdoa, memuji dan menyembah, janji Tuhan dikenapi. Amin. 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 Angkat tangan kita dan katakan, Tuhan memberiku kekirangan, sukacita dan kekirangan Tuhan melimpah. Melimpah minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersama-sama bertepuk tangan, umat Tuhan yang terima janji Tuhan. Sama-sama katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang apa? Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, amin, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Mari umat Tuhan, sukacita Tuhan dilimpahkan pagi hari ini. Minyak yang baru. Sekali lagi katakan, bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala dengan penuh semangat karena kita terima janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari bersama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Mari bersama-sama lebih lagi, amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.
Shalom buat pemenang. Mari kita beribadah dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Bersama saya Bernard, berikut HOK News minggu ini. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya. Kita akan bermain dan belajar firman. Besok Rabu, 8 Mei jam 4 sore melalui Zoom. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada Kamis 9 Mei jam 5 sore di tempat ini. Dukung channel YouTube gereja kita, GP House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Demikian HOK News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru.
Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati pada pagi hari ini. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah. Kita akan juga berkatakan bahwa tahun ini, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh iman kita katakan, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sungguh boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa dalam hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Kau berikan kami keadaan dan kondisi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa bersatu hati, kami menopang untuk para pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Ketua BPP GPI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GPI Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa dan menopang untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta, untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, terlebih untuk Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyono ya Bapak. Kami berdoa bersatu hati menopang untuk hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan hamba-hamba-Mu para pemimpin kami ini ya Bapa. Terus pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka boleh melayani, nama Tuhan semakin ditinggikan. Tanda-tanda heran dan ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Karuniakan hamba-hamba-Mu ini dengan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Apapun yang hamba-hamba-Mu ini perbuat, biarlah Tuhan yang buat berhasil. Apapun yang hamba-Mu ini perlukan, kiranya Tuhan yang senantiasa cukupkan ya Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu ini juga ya Bapa, boleh menyatakan mujizat-Mu, mempersiapkan umat-Mu, terlebih umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami mau serahkan juga keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk para pemimpin kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang ya Bapa, Shalom Semarang. Biarlah kasih karunia Tuhan tercurah atas kota kami Semarang ya Bapa. Semarang diberkati Tuhan. Pertobatan boleh terjadi atas kota kami Semarang ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada di Semarang ini Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa Semarang boleh menjadi berkat bagi kota-kota lain. Bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Bapa yang ada di kota Semarang ini. Kami semua boleh menjadi berkat atas kota Semarang ini Tuhan. Membawa dampak yang positif bagi kota kami Semarang Tuhan. Membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karuniakan keamanan, kurniakan kedamaian bagi kota kami Semarang ya Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia ya Bapa. Berkati setiap presiden, wakil presiden, jajaran para menteri TNI, Polri, sampai dengan RT RW Tuhan, semua boleh dipakai Tuhan untuk memberkati Indonesia ini, membawa Indonesia ini menjadi bangsa yang boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain di luar sana ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang terpilih nantinya ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, hikmat-Mu boleh memimpin atas para pemimpin presiden-presiden kami yang baru nantinya ya Bapa. Mereka juga boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka juga boleh menjadi berkat bagi Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, di era Pentakosta ketiga ini, bangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Terlebih generasi Yeremia di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh, anak-anak muda ini boleh bangkit,
Mereka yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan, menjadi berkat bagi kota kami Tuhan, terlebih menjadi berkat juga bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terus pakai generasi Yeremia ini Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan kami Tuhan, memiliki tempat ibadah permanen ya Bapa. Engkau tahu Bapa apa yang kami rindukan ini ya Bapa. Kami mau landaskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Dan pada waktumu nanti Tuhan, kami akan menerima tempat ibadah yang permanen Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kami tidak perlu lagi bongkar pasang, kami tidak perlu lagi bingung mencari jadwal. Tapi kami tahu bahwa pada waktumu nanti Tuhan, Engkau telah sediakan tempat itu Tuhan, tempat yang boleh menjadi berkat bagi kota kami Semarang Tuhan, tempat yang boleh menjadi tempat bagi kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih tempat yang boleh menjadi bagian dari rencana-Mu Tuhan untuk kota Semarang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kau tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini atas Yerusalem Tuhan. Tapi kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem ya. Kami juga bawa persembahan kami untuk-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya mempersilahkan duduk kembali. Kami rindu diberkati lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami. Ya Yesus ya Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Waktu selanjutnya akan serahkan kepada hamba-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sikarala parala parala parala, sarala parala 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 parala, takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pernyataan kami semua sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu, sebagai murid-muridmu. Bapak, Engkau satu-satunya Allah kami. Sekali Yesus, kami tetap menyembah Tuhan. Sekali kami menjadi anak-Mu, kami tetap jadi anak-Mu. Sekali kami jadi murid-Mu, kami jadi murid-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami mau setia, kami mau taat. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah murid-murid-Mu. Berkati kami Bapa, urapi kami, dan sertai kami. Dan terlebih sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengerti firman-Mu. Kami lebih lagi melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami harus belajar, terus belajar. Kami sebagai murid, kami sebagai hamba, kami sebagai anak. Kami harus taat, kami harus patuh, dan kami harus jadi anak-anak-Mu, murid-Mu yang setia dan taat selalu. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Urapi hamba-Mu apa yang hamba persiapkan. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa urapan Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Karena kami hanya melakukan bagian kami sebagai anak-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai murid Tuhan. Kami siap terima firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semua. Silakan duduk, puji Tuhan. Pagi ini kita berkumpul kembali untuk kita boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu tema yang kita akan sama-sama pelajari pagi hari ini. Temanya adalah ketaatan seorang murid. Ya, kita semua sama-sama jadi murid Tuhan. Kita semua sama-sama jadi anak Tuhan. Ya, firman Tuhan yang indah katakan di Yesaya 50 ayat 4, kita sama-sama baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada semua orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, sebagai anak Tuhan kita sudah dikasih bekal yang indah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Yang pertama, Tuhan udah kasih kita. Ya, kita semua saya yakin punya lidah untuk ngomong. Kemudian yang kedua, Tuhan berikan mempertajam pendengaran. Kita punya talenta semua lewat apa? Lidah kita, lewat pendengaran kita. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan kedua hal ini? Ya, kalau misalnya kita jadi kita jadi anak-anak di dunia ini, kita pasti punya orang tua. Ya, saya punya orang tua, Pak Robi punya orang tua, Mas Dewo punya orang tua, Cik Lia punya orang tua, semua dulunya punya orang tua. Ya, kalaupun saat ini saya sudah tidak punya bapak, ya, bapak saya sudah dipanggil Tuhan tahun 2017. Mertua saya juga sudah dipanggil Tuhan tahun 2015. Cik Lia barusan kemarin di Apo dipanggil Tuhan. Ada waktunya, semua ada waktunya. Tapi zaman dulu waktu kita kecil, saya percaya bahwa kita semua dikasih bekal yang indah dari setiap orang tua kita semua. Ya. Yang utama, yang pertama apa? Keteladanan. Orang tua kita sudah pasti saya yakin bahwa ngasih contoh ke kita. Setiap pagi saya yakin mereka semua sebagai orang tua kita, tidak ada orang tua kita yang bangunnya paling belakangan. Ya, mungkin bisa tanya Bowo nih, ya, yang punya anak kecil, atau Mas Dewo yang sekarang udah dikasih berkat Arwen. Ya, saya percaya antara orang tua sama anak pasti duluan orang tua yang bangun. Ya gitu ya Bowo ya. Enggak mungkin Peter bangun lebih dulu bangunin papahnya, kayak Arwen enggak mungkin bangunin papahnya mamahnya. Enggak mungkin.
Karena apa? Kita sebagai orang tua selalu menyediakan apa yang anak-anak kita butuhkan. Ya, bahkan mungkin anak kita gerak sedikit aja, kita pasti dengar. Ya. Yang pertama, keteladanan dari orang tua pasti orang tua berikan buat kita semua. Saya pun sama. Saya juga meneladani orang tua saya waktu saya masih kecil. Ya. Mereka biasanya tidur paling belakangan, tapi bangun paling awal. Sebelum anak-anaknya bangun. Satu keteladanan. Ya. Yang kedua, yang orang tua berikan buat kita apa? Bekal buat kita, kasih sayang. Ya. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang orang tua yang memberikan batu kepada anak-anaknya. Kalau bisa kasih apa? Orang tua tidak usah makan tapi anak-anak bisa makan. Itu yang menjadi prinsip orang tua. Karena apa? Pengen ngasih kasih sayang kepada anak-anak. Yang ketiga, orang tua pasti pengen bahwa kita anak-anaknya memiliki pendidikan yang terbaik. Ya, Pak Robi pasti pengen Kaila kasih sekolah yang terbaik. Mana ya di Semarang ya sekolah yang paling baik buat Kaila. Bowo nantinya mungkin juga pengen Peter kalau sekolah SD-nya pengen yang di sini, SMP-nya pengen yang di sini, SMA-nya pengen yang di sini, sampai kuliah sampai habis pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Mungkin bagi orang lain bukan yang terbaik, tapi bagi kita orang tua kita kasih yang terbaik buat anak-anak. Ya. Yang pertama tadi orang tua pasti kasih keteladanan. Yang kedua kasih sayang, yang ketiga pendidikan. Yang keempat apa? Pasti kasih berkat buat kita. Setiap hari, ya kayak Jeremy ini. Jeremy kan orang tuanya ada di Majenang. Tiap berkala dikasih uang enggak sama papa mama. Atau wis ben lah kuliah yang Semarang, golek duit dhewe gitu ya. Enggak ya, pasti dikasih ya. Valen, Ika yang ada di luar kota ini pasti tiap berkala, kalaupun di luar kota orang tuanya transfer ini ya untuk kebutuhanmu. Untuk kos, untuk makan tiap hari, untuk kebutuhan kuliah. Pasti orang tua pasti cukupkan, apapun caranya. Ya, 4 hal yang kita miliki orang tua kita yang kasih bekal, apalagi Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan, memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kita udah dikasih lidah yang terbaik dari Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk ngomong sesuatu, memperkatakan sesuatu. Ya, apalagi kalau kita memperkatakan berkat buat orang, jadi berkat buat orang lain, itu yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa kita dikasih pendengaran sama Tuhan? Ya, supaya apa? Kita ngerti, kita dengar-dengaran firman Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita sampaikan kepada sesama kita. Ya, jadi sebagai murid kita udah dikasih modal sama Tuhan. Modal lidah untuk memperkatakan sesuatu berkat. Modal telinga untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Dengan kita mendengarkan, kita jadi berkat buat orang lain. Ya. Bukan sesuatu yang negatif yang kita keluarkan. Perkataan yang tidak ada jadi berkat dan sesuatu mendengar sesuatu yang tidak jadi berkat buat orang lain. Ya. Kita sebagai murid Tuhan, apa sih tugas kita? Ya. Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 4 hal yang dicatat di sini, tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Ya, yang pertama, dikatakan di ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita sebagai murid, Bapak Gembala berulang kali disampaikan, murid itu harus memuridkan yang lain. Supaya berkelanjutan, tidak berhenti di satu tempat. Ya, makanya Bapak Gembala sampaikan, kalau kita punya kul, sebisa mungkin kulnya ini punya anak lagi. Supaya apa? Berkelanjutan. Ya, kita sebagai anak-anak sekolah zaman dulu, ya mungkin teman-teman yang masih sekolah, pasti guru itu punya, seorang guru pasti punya cita-cita, nek bisa nanti ada yang gantiin saya dari sebagian murid saya. Ya, Jeremy ini misalnya nih sekarang kuliah. Gurunya pasti ada yang lihat, waduh Jeremy pintar, Jeremy bisa. Mau enggak ya Jeremy jadi guru di sini, melanjutkan yang kita. Karena enggak mungkin kan, guru selamanya guru terus, dosen selamanya dosen terus, ada waktunya dia juga istirahat. Ya, itu artinya apa? Dosen ini memuridkan mahasiswa untuk jadi dosen lagi.
Ya, tugas kita yang pertama apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus memuridkan. Siapapun lingkungan di sekitar kita. Kita juga suatu saat harus jadi guru. Ya, karena apa? Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua, masih di ayat 19, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, tanda seorang murid yang mau jadi murid Tuhan adalah mau dibaptis. Ya. Kalau kita udah muridkan, ajak mereka ayo dibaptis. Supaya apa? Tanda kita mengenal Tuhan, tanda kita mau mengasihi Tuhan, tanda kita mencintai Tuhan itu nyata. Lewat apa? Baptisan. Ya, apalagi kalau kita nanti dikasih berkat, dikasih karunia, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, mulai Jumat nanti kita sama-sama rindu untuk kita dapat kepenuhan Roh Kudus. Lewat apa? 10 hari menantikan kepenuhan Roh Kudus. Ayo belajar ikut semua. Ya, lewat online untuk khusus yang Semarang kita ikuti tiap hari. Usahakan ambil waktu. Karena apa? Tiap tahun hanya sekali itu 10 hari. Ya, bisa aja tiap hari, tapi adalah 10 hari ini ada waktu yang tepat untuk kita semua cari urapan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampaikan firman Tuhan. Ya, tugas yang ketiga, sampaikan firman Tuhan kepada sesama kita. Tapi syaratnya apa? Terlebih dahulu kita juga harus belajar firman Tuhan. Jangan kita menyampaikan firman Tuhan tapi kita tidak mudeng. Ya, saya bersyukur di kul saya, di kul Faith, sekarang tiap hari, dulu udah mulai jalan, tapi waktu itu sempat berhenti. Tiap hari baca firman Tuhan. Ya, saya bersyukur semua anggota kul bisa belajar tiap hari. Karena apa? Kita bisa ngerti nih, firman Tuhan itu seperti apa. Ya, saya juga terakhir hari belajar. Ya, saya ikut gerakan baca Alkitab ya dengan sebagian teman-teman lewat grup WhatsApp. Ya udah sekian 3 tahun, sekitar 3 tahun saya ikut itu. Jadi tiap tahun ngabisin perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu kurang lebih 6 bulan, perjanjian baru itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Ya, jadi setahun tuh pasti sak buku Alkitab tuh habis. Tujuannya apa? Kita semakin ngerti. Mungkin ada hal-hal yang kita belum mengerti, kita belajar lewat itu. Ya. Teman-teman yang selama ini kuliah pun sekarang bukunya enggak tebel-tebel ya, lewat pakai email semua ya biasanya ya, belajar lewat online ya. Nek dulu saya yang namanya buku itu tebelnya segini-segini, suruh ngabisin, suruh belajar. Jelair karu-karuan bener. Lihat bukunya aja udah sepaneng ya. Walah, buku kantel-kantelnya sekarang lebih enak. Karena apa? Zaman berubah memang. Membuat sesuatu yang lebih enak. Jadi kita mau kemanapun wis gak usah bawa buku gede-gede. Ya, saya dulu biasa kalau pulang dari kuliah biasanya mampir ke perpus. Karena apa? Daripada beli buku mending pinjam di perpus. Ya, gak usah bayar, tinggal nunjukin aja kartu mahasiswa bisa ngambil buku. Tapi ya namanya di rumah ya mbuh belajar mbuh ora nggak ngerti. Ya. Tergantung kemauan kita. Saya pun juga waktu di rumah ngelihat bukunya wis kantel, waduh dibaca enggak ya, tapi enggak dibaca kok ya besok ulangan. Ya. Sekarang fasilitas sudah berubah. Alkitab pun kita enak, kita tinggal buka handphone. Dimanapun kita, kapanpun kita bisa baca. Ya, jadi 4 hal. Ya, tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Yang pertama, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita harus memuridkan. Kemudian yang kedua, baptislah mereka. Minta mereka dibaptis supaya apa? Itu jadi tanda bahwa mereka cinta Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ajarlah mereka dan sampaikan firman Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan akan selalu menyertai mereka, kita semua. Di saat kita bisa jadi berkat buat orang lain. 4, tugas kita. Ya, ada quote yang kalau kita mau jadi murid Tuhan dikatakan di sana, jadi seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya atau rantingnya. Dan ranting harus melekat kepada pokok supaya menghasilkan buah, maka di luar Tuhan kita para murid tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Kalau kita jadi murid Tuhan, tandanya apa? Selalu dekat sama Tuhan. Tidak mungkin murid itu jauh dari gurunya. Kalau dia benar-benar murid yang sejati, murid yang taat. Ya, kayak kita lah, misalnya nih, kita lagi punya pacar, kebetulan pacarnya jauh luar kota. Rasanya kan bentino nek ketemu kan enak. Tiap hari ketemu seneng.
Ya, saya dulu sempat sekian tahun, berarti tahun 2015 sampai 2023 awal. Ya, di luar kota karena tugas saya ada di waktu itu di Jogja, di Solo, di Banjar, di Cilacap. Akhirnya Pak tiap minggu malam berangkat, Sabtu baru pulang. Rasanya enggak enak. Ya, pengennya dekat sama keluarga. Ya, saya berdoa sekian tahun, 8 tahun baru dikasih lebih dekat. Ya. Itu aja manusia. Apalagi kita sama Tuhan. Ya, dikatakan seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Pengennya dekat terus. Pengennya berada di sampingnya. Ya. Makanya kenapa di tempat kita ada morning call itu salah satu apa? Supaya kita bisa bersekutu baik dengan Tuhan maupun bersekutu dengan sesama. Ya, Bapak Gembala udah kasih waktu Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat malam ada SB, bahkan setiap bulan ada namanya KTM. Itu sarana buat kita untuk apa? Biar kita bisa dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Ya, murid harus dekat sama gurunya kalau mau mewarisi keteladanan dari gurunya. Apa yang gurunya lakukan? Kalau itu benar-benar jadi teladan, kita pengen niru pasti. Ya, sama seperti waktu kita di olahraga. Kalau kita lihat di olahraga ya, pelatih itu pasti pengen anak didiknya juara. Mungkin dia bekas juara. Dia pengen mempraktekkan saya dulu bisa juara karena ini. Ini yang mau tak tularkan ke orang lain. Supaya apa? Dia juga bisa jadi pemenang. Ya. Sedekat mungkin seorang guru sama muridnya supaya apa? Keteladanan itu benar-benar dirasakan muridnya. Ya, makanya dikatakan tadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya atau rantingnya. Ranting harus merekat pada pohon supaya menghasilkan buah. Kalau kita punya pohon di rumah, ya yang suka bercocok tanam, ya, yang namanya ranting itu pasti akan bertumbuh selama dia masih nempel pada cabang-cabangnya. Kalau ranting ini patah, pasti kering dan akhirnya apa? Mati. Selama dia masih nempel pada batangnya, pasti akan bertumbuh. Karena apa? Ada aliran, ya, ada berkat yang diterima dari carangnya supaya apa dia bisa bertumbuh. Pertama mungkin keluar dahannya, kedua keluar buah bunganya, akhirnya apa? Berbuah. Itu kalau kita masih nempel. Makanya firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 1-8 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sampai di situ dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, firman Tuhan katakan, Bapalah sumber kita semua. Tuhanlah sumber utama kita. Kalau kita benar-benar jadi murid Tuhan yang sejati, ayo nempel terus sama Tuhan. Seperti ranting nempel sama dahannya. Artinya apa? Selalu dekat. Selalu dekat. Ya, saya lanjutkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kalau kita mau jadi murid Tuhan, 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang keempat dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Wujud bahwa kita tinggal di dalam Tuhan apa? Rindu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya. Waktu yang paling indah adalah pagi hari. Saat kita mencari Tuhan. Teman-teman kita yang muslim aja tiap pagi, subuh itu udah bangun. Mencari Tuhan. Berdoa buat Tuhan.
menyediakan waktu khusus. Ya, saya punya teman-teman di Kendal kebetulan saat ini ada sekitar 69. Tapi yang Kristen kebetulan saya sendiri. Ya, makanya puji Tuhan, teman kita Ronald per besok pagi udah masuk. Jadi saya punya teman yang Kristen. Jadi nek doa bareng orang doa dewean. Ya, sudah ada Ronald yang jadi teman saya untuk bisa doa bersama. Ya. Saya melihat kehidupan mereka, kehidupan teman-teman saya. Subuh sudah bangun. Ya. Siang waktu kita istirahat, mereka masih sembahyang dulu. Jam 3 juga sembahyang, jam 6 sembahyang, jam 7 sembahyang. Dan saya bersyukur banyak mereka yang rajin. Ya. Ayo kita jangan sampai kalah nih. Ya. Tetap tinggal di dalam Tuhan, wujudnya apa? Mencari Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, dimanapun kita dan kapanpun kita bisa lakukan kalau kita mau. Tidak harus nyari tempat khusus. Ya, mungkin kita pas di jalan nyetir mobil. Ya, tiba-tiba pengen nyanyi, ayo nyanyi. Dengerin musik sambil nyanyi. Ya, pengen nyembah Tuhan sambil nyetir, kita nyembah Tuhan. Pengen doa sambil nyetir doa, atau mungkin kalau mau berhenti di rest area, berhenti dulu waktu kita di tol. Berhenti, kita doa, cari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa tinggal terus di dalam Tuhan, tidak pernah lepas dari Tuhan. Ya, kita tidak lepas dari pokok anggur. Ya. Supaya apa? Kita bisa berbuah. Ya. Jadi yang pertama kalau mau jadi murid harus apa? Tinggal di dalam Tuhan. Seperti kita waktu sekolah. Yang namanya sekolah ya tiap hari harus masuk supaya apa? Dapat pelajaran tiap hari. Terima pelajaran tiap hari karena apa? Tiap hari pelajarannya berbeda. Seperti kita baca firman Tuhan, tiap hari pasti bahasanya kadang berubah, kadang ada yang sama. Ayo tetap tinggal di dalam Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan setiap waktu lewat apa? Aktivitas kita semua. Kalau sudah tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan ada hal kedua yang kita lakukan. Mengalami proses. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Setiap kita tinggal di dalam Tuhan, pasti ngalami yang namanya proses. Ya, saya kasih contoh Jeremy ini. Dulu waktu pertama kali di Semarang kan tidak mudeng. Semarang seperti apa? Kotanya seperti apa? Mungkin ngalami juga tinggal selama ini sampai SMA di Majenang ya, Jeremy. Ya, berarti kan pertama kali keluar kota, jauh dari orang tua. Harus menyesuaikan segala sesuatu, tempat kuliahnya, lingkungannya juga menyesuaikan, mengalami suatu proses. Tapi begitu prosesnya mau dijalani rasanya enak. Oh ya ternyata tinggal sama orang tua tuh ada enaknya juga, ada enggak enaknya. Enaknya apa? Bisa mandiri. Kalau dulu tiap hari papa mama selalu nyediain segala sesuatu kebutuhan kita, sekarang ini harus nyari sendiri. Ya. Terutama yang namanya anak kos ini paling kerasa tuh nek pas apa sakit. Waduh rasanya sedih banget ya. Nih Bowo ini pernah di Surabaya berapa tahun ya? 2 tahun ya. Pernah ngalami jauh. Ya, saya ngerti sendiri Surabaya kalau mau pulang ke mana Wonosobo itu enggak bisa mungkin seminggu sekali nek balik ya awake remek. Ya kan? Karena waktu itu belum ada tol, adanya cuma kereta aja turunnya di Purwokerto. Purwokerto Wonosobo masih jauh. Ngalami sesuatu yang proses tidak enak. Tiap hari biasa ketemu, lama baru bisa ketemu. Ya, mungkin sebulan sekali atau 1 tahun sekali malah ya pulang ya. Ya. Mengalami proses yang tidak enak karena apa? Jauh dari keluarga. Ya, terutama kalau pas kita ngalami rasanya sakit. Aduh kok dewe yo, ndak ada temen, neng kos cuma sendirian, apalagi mungkin lingkungan sekitar kita teman-temannya pada jauh semua. Pada ndak ada di situ. Rasanya ndak enak. Tapi itulah proses yang harus kita jalani supaya kita dewasa, supaya Jeremy bisa lulus kuliah, ya harus benar-benar mau sendiri di Semarang. Tapi ya puji Tuhan kita punya lingkungan komunitas di gereja ini yang mau bersama-sama membangun, saling membangun. Ya. Mengalami proses supaya apa? Kita bisa lulus ujian. Ya. Saya dulu juga ngalami pengen S1 waktu itu ternyata enggak bisa. Ya.
Cita-cita saya waktu itu naik bisa masuk STAN atau masuk UGM. Ternyata Tuhan tidak kasih. Ya. Mungkin kalau saya waktu itu bisa sekolah di STAN, mungkin tidak bisa ketemu kayak Om Bowo di sini, kayak teman-teman yang lain. Karena apa, udah di Jakarta. Tapi Tuhan tidak kasih. Yang kedua pengen di UGM aja juga tidak dikasih waktu itu. Karena apa? Waktu saya lulus SMA, sehari setelah ujian, saya kecelakaan. Tangan saya yang sebelah kanan patah. Jadi waktu saya UMPTN waktu itu, saya masih pakai gip gini. Ya, tangan saya kayak robot ini, digip. Jadi garapnya pakai tangan kiri. Ya teman-teman bayangin, ya biasa nulis pakai tangan kanan, harus ujian pakai tangan kiri. Ya akhirnya enggak lulus. Mungkin waktu itu garape pengennya milih C, yang dicoret A, bisa jadi. Ya akhirnya enggak lulus, enggak bisa masuk UGM. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih sediakan, saya masih tetap bisa kuliah kalaupun D3 di YKPN. Ya puji Tuhan bisa ketemu istri saya sampai saat ini. Ya, lewat saya kuliah di YKPN, saya ketemu berkat Tuhan. Jadi istri saya saat ini. Ya. Sesuatu yang saya pengen waktu itu enggak boleh. Diproses Tuhan, kamu harus D3 dulu. Ya. Dan waktu saya masuk D3, saya cuma punya cita-cita Tuhan, D3 ini 3 tahun nih. Boleh enggak saya minta lulus lebih cepat? Ya puji Tuhan, 2,5 tahun saya bisa lulus waktu itu. Dan bisa langsung kerja. Pada waktu saya bekerja, saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, saya dulu pengen di UGM. Boleh enggak saya kuliah lagi? Tapi saya mau kerja dulu supaya apa? Saya masuk UGM, saya bayar sendiri. Saya tidak akan minta sama orang tua. Ya, lewat kerjaan saya bisa bayar sendiri. Ya, saya waktu itu kerja tahun 90, berarti 97 awal. Mulai kerja, 1,5 tahun ada pengumuman UGM membuka gelombang ekstensi untuk akuntansi. Saya daftar waktu itu, saya izin sama bapak, saya boleh enggak kuliah? Ya ora apa-apa kuliah maneh, kowe wis kerja ya bayar dhewe. Ya, bapak saya bilang gitu. Ya bayar sendiri. Ya, karena kamu sudah kerja, nek kamu belum kerja, bapak ibu mau bayari, tapi karena kamu udah kerja ya bayar sendiri. Ya puji Tuhan, waktu itu karena saya kerjanya di Solo, ya saya izin sama manajer saya, Bu, karena di tempat saya kerja itu punya cabang di Jogja. Bu, saya mau kuliah lagi, saya boleh enggak pindah Jogja? Loh, kamu ini lagi setahun nok minta pindah. Ya siapa tahu boleh. Nah misalnya enggak boleh ya saya keluar. Kenapa? Saya pengen kuliah lagi. Ya wis dipikirin, nanti seminggu tak kabari. Ya puji Tuhan enggak sampai seminggu saya dipanggil sama manajer saya. Kamu per bulan depan pindah Jogja ya. Loh boleh Bu. Lah kamu yang minta kok. Ya tak pindah toh ya. Nah kamu enggak minta ya tak pindah. Wong kamu baru setahun enggak boleh pindah. Ya puji Tuhan. Bisa pindah Jogja, bisa kuliah lagi. Ya, apa yang saya impikan setelah saya ngalami proses, kalaupun harus D3 dulu, harus kerja di Solo dulu, Tuhan kasih. Kita pun sama, jadi anak-anak Tuhan pasti ngalami proses. Dan saat kita menghadapi proses dari Tuhan, harus lulus. Jangan sampai nyerah di tengah jalan. Ya, kayak kemarin waktu liburan itu kan jalanan Semarang kan macet banget nih. Misalnya suatu saat pas rame gitu, kita pengen keluar kota yang jauh. Ya mau enggak mau kita harus nerjang. Proses harus menghadapi macet itu harus kita hadapi. Saya aja waktu itu waktu H-1 mau lebaran, saya masih kerja di Kendal. Jalan ke sini tuh rame enggak karu-karuan. Yang biasanya setengah jam, saya bisa 1,5 jam. Hanya Kendal sampai rumah. Harusnya cuma setengah jam. Tapi mau enggak mau harus jalan. Itu proses juga buat kita. Ya, apalagi kita anak Tuhan. 3 hal yang kita harus kerjakan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, harus mengalami proses. Kalau kita lulus dari proses, yang kita hasilkan apa? Kita pasti berbuah. Ya, seperti kita jadi pohon, mungkin dari kecil ditanam, tumbuh, mengalami proses. Kadang ada yang kering kita buang. Tapi setelah berbunga dan akhirnya berbuah, pasti akan orang lain lihat, oh nih loh pohonnya bagus. Ayo kita jadi murid Tuhan yang berbuah. Jangan sampai mandek tengah jalan, akhirnya apa? Firman Tuhan tadi katakan,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan pasti akan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar. Terus tidak kanggu. Udah tidak kepake. Ayo jadi anak Tuhan yang berbuah. Nah sekarang pertanyaan buat kita semua. Mau enggak kita ngikuti Tuhan? Dengan 3 hal yang pasti kita alami tadi. Harus tinggal di dalam Tuhan, pasti akan mengalami proses dan akan mengalami berbuah. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nah, dikatakan di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang lain itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau benar-benar jadi murid Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-57 dikatakan di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi." Pada saat kita ngikut Tuhan, banyak hal yang harus kita tinggalkan. Mungkin kesenangan kita, hobi kita tinggalkan. Ya, kayak mungkin Pak Robi nih. Pak Robi kan Senin sampai Sabtu kan kerja. Yang namanya seminggu bekerja, Minggu itu adalah hari waktunya untuk istirahat. Betul ya Pak Robi ya? Karena pas Senin sampai Sabtu wis capek. Pengennya Minggu itu istirahat. Tapi kita jadi anak Tuhan apa? Tetap harus ibadah. Sesuatu yang mungkin menyenangkan. Atau mungkin misalnya Minggu ini waktunya untuk apa namanya? Kalau zaman sekarang apa? Healing. Nah, sajane penak nggo healing. Ya, mungkin mulai malam Minggu kita udah keluar kota. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus meninggalkan itu. Karena apa? Minggu kita waktunya untuk beribadah. Untuk mencari Tuhan. Ya. Anak Tuhan pun mungkin kalau waktu kuliah, mungkin kita lihat teman-teman kita waktu ujian, banyak yang nyontek. Ada yang sini nyontek, Valen, Ika. Yang sok nyontek waktu ujian ada, ngaku. Ya. Saya jujur, dulu waktu SMA, ya waktu sekolah lah ya, sampai kuliah, saya hampir enggak pernah nyontek. Cuma saya diconteki. Ya, banyak teman-teman saya yang waktu ujian tuh apa ya, melempar kertas kek. Nah, itu. Banyak yang itu, kadang saya juga melas. Dicontohin padahal itu enggak benar. Ya, yang namanya nyontek saya hampir enggak pernah. Tapi ya itu tadi. Kadang-kadang rasa melas akhirnya pengei contonan pada orang lain. Padahal itu jadi enggak benar. Ya, banyak batasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nyontek enggak boleh, apalagi nyontek ngasih contekan ke orang lain, membuat dosa orang lain apa? Akhirnya apa? Mereka hanya tergantung pada orang, bukan tergantung sama firman Tuhan. Ya. Tinggalkan kesenangan kita. Mau enggak kita meninggalkan itu? Ya, tapi saya bersyukur di tempat ini semua setia. Ayo tetap setia. Ya, cari Tuhan setiap waktu. Yang kedua, ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi meninggalkan dahulu Bapakku." Utamakan Tuhan dalam segala hal. Ya, makanya kenapa Bapak Gembala sering katakan, cari Tuhan setiap waktu. Karena apa? Kita pengen mengutamakan Tuhan. Hal-hal lain yang mungkin jadi kesibukan kita, jadi kebutuhan kita bisa atur. Karena apa? Harus cari Tuhan dulu. Ya, utamakan Tuhan. Ada lagu kan? Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Wujud apa? Kita rindu. Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi ninggalkan segala kesenangan kita itu berat. Tapi kalau kita udah terbiasa, rasanya enak. Ya,
Saya pernah ngalami waktu sekian tahun yang lalu pelayanan di Salatiga. Waktu itu kita belum masuk ke sini, ibadah di Salatiga. Tertib banget ibadahnya. Ya, ibadah mulai jam 7, jam 6 itu pelayan Tuhan harus sudah standby kalau misalnya kita main musik, standby saya ya, kayak main keyboard, standby di alat musik di sana. Karena apa? Jam 6 sudah mulai doa bareng. Ya, berarti dibayangin aja, saya dari Semarang harus berangkat jam 4 pagi, supaya sampai Salatiga tepat waktu, dan jam 6 itu udah ada, berarti kan setengah 6 harus sudah masuk gereja. Jam 6 itu udah di depan alat musik masing-masing. Makanya kadang waktu itu saya sampai nginep di Salatiga, Sabtu saya udah nginep di sana, supaya apa? Saat pagi kita tidak terlambat. Sakjane ngapain sih? Tapi itulah kebutuhan kita sebagai anak Tuhan. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mengorbankan sesuatu yang mungkin mengorbankan uang, kayak kemarin Bapak Gembala sampaikan. Ya, Bapak Gembala tuh ke Bandung tiap bulan sekali. Tujuannya apa? Mencari hadirat Tuhan. Ya. Kita pun ayo teladani dan utamakan Tuhan dalam segala hal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-61. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Maksudnya apa? Kita mungkin punya masa lalu. Tinggalkan itu semua. Supaya apa? Kita mencari Tuhan benar-benar. Kita yang dulu mungkin, kayak saya tadi, orang senang nyontek, tapi senangannya ngasih contekan ke orang lain. Tinggalkan semuanya itu. Cari sesuatu yang lebih berarti di dalam Tuhan. Ya, kayak mungkin kita punya binatang di rumah nih. Saya punya anjing di rumah, Kaila punya anjing di rumah. Ya mungkin teman-teman lainnya, Dewo juga punya anjing di rumah. Yang namanya anjing itu kalau dimandiin, setelah bersih, seneng. Ya. Tapi kalau kita misalnya nih kita punya kerbau, yang namanya habis dimandiin ya mesti balik ke habitatnya, ke kubangan lagi. Jadi rasanya percuma dimandiin gitu. Mendingan kita punya anjing, dimandiin wes seneng, seger, wangi, dia pasti ya di situ. Tapi kalau kerbau pasti balik ke tempat kubangan semua. Ya, ayo jangan sampai kita kembali. Ya kalau kayak istri Lot udah dikasih perintah, jangan menengok ke belakang. Artinya apa? Tinggalkan yang lalu, cari masa depan yang penuh harapan. Tapi dia ndablek, ya nengok ke belakang akhirnya apa? Jadi tiang garam. Ya, 3 hal itu yang kita harus lakukan. Tinggalkan segala kesenangan kita, utamakan cari Tuhan, dan yang ketiga harus kembali, harus lihat masa depan, jangan kembali ke masa lalu. Karena apa? Kalau kita lakukan 3 hal itu, ada beberapa hal yang kita hasilkan di saat kita taat sebagai murid Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 31 sampai 39 saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Yang pertama, dalam segala hal yang kita hadapi, kita pasti kuat. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Kayak kita kemarin waktu COVID. Ya, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita mungkin tidak ada sampai sehari ini. Tapi karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan kasih keselamatan buat kita. Kita kuat menghadapi COVID. Ya, saya puji Tuhan, wirawiri waktu itu masih di Cilacap, tiap minggu saya harus berangkat. Ada yang nyetir sendiri waktu itu, terakhir saya naik travel, tapi Tuhan kasih kesehatan. Tidak pernah kena COVID. Ya, kena COVID-nya justru waktu semua sudah sembuh, malah saya kena. Saya sama keluarga, semua rombongan kena semua. Dan itu pun waktu itu meeting ke Bali, akhirnya oleh-olehnya kena COVID. Ya. Pertama kali keluar pulau, naik pesawat pertama kali, akhirnya pulangnya bawa oleh-oleh. Ya. Bukti nyata perlindungan Tuhan. Saya melakukan perjalanan sekitar 4 sampai 6 jam. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Ya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Teman-teman yang saya ini kuliah, tetap kuat dalam Tuhan. Sesusah apapun ujian, minta hikmat sama Tuhan. Cuma apa? Harus tetap belajar. Karena belajar ini tugas utama dari teman-teman yang masih sekolah. Tiap hari kudu belajar. Tiap hari harus ngelihat buku. Jangan sampai besok pagi ulangan, orang ngerti. Oh ternyata besok ulangan ya. Apalagi teman-teman yang
dapat tugas apa namanya pelayanan. Jangan sampai enggak ngerti nih kita hari ini pelayanan. Harus dilihat jadwal dari Om Bowo nih. Saya kapan pelayanan dicatat. Kenapa? Pikiran kita terbatas. Ya. Tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca yang kedua, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaturkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Setiap kita yang jadi murid Tuhan yang taat pasti akan menikmati berkat dari Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan luar biasa buat kita. Ya, di sini sehat semua ya. Ada yang tidak bisa ambekan, ada yang tidak bisa bernafas, yang irungnya buntet, nah tidak ada ya. Ya. Kalau kita masih sehat itu bersyukur, karena apa? Kita bernafas orang bayar. Ya. Saya mengalami 2 tahun yang lalu masuk ICU harus pakai oksigen. Ya. Bayar loh oksigen nih. Ya, kita sekarang ini gratis semua nih ambekan 24 jam. Makanya bersyukur. Ya, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nek dihitung ya, oksigen setabung berapa ya Bowo ya? Bowo dulu nyari apa namanya? Nyari oksigen waktu zamannya Covid. Ya, mahal. Ya, kita bersyukur tiap hari kita bisa bernafas dengan leluasa, dengan luar biasa, dengan gratis apalagi. Ya, itu karena berkat Tuhan. Ya. Orang yang sakit pengen bernafas saja bayar, karena pas satu tabung itu ada harganya. Ya. Mungkin sekian ratus ribu, bisa jadi waktu itu sampai jutaan waktu Covid. Ya, ayo syukuri bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Syukuri bahwa kita murid Tuhan. Pasti Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Pasti yang kita perlukan, asal itu sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Ya, yang kedua itu menikmati berkat Tuhan setiap hari. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketanjangan atau bahaya atau pedang. Tuhan akan selalu lindungi kita. Kita akan selalu dalam kasih Tuhan setiap hari. Ya, ada lagu dikatakan kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Ya, makanya biasakan setiap hari saat bangun, yang pertama dilakukan apa? Bersyukur. Bisa bangun. Ada enggak yang mungkin pagi hari enggak bisa bangun, tiba-tiba enggak bisa duduk gitu aja dah. Wes ngerasake susah banget. Ya, itu saya waktu Januari pernah ngalami, mau duduk aja susah banget. Begitu duduk mau tidur susah. Karena apa? Punggungnya sakit. Ya. Kalau kita sehat tiap hari itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan buat kita semua. Karena apa? Kita ada dalam kasih Tuhan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Kita baca dalam yang ayat yang ke-37. Ya. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu pun makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah Tuhan kita. Ya. Tuhan akan memberikan kita berkat yang indah. Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang setia. Bahkan apa dikatakan firman Tuhan, kita ini jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, Mazmur 71 ayat 7 dikatakan bahwa kita ini adalah tanda-tanda ajaib. Ya, miliki itu dari Tuhan. Tapi syaratnya apa? Jadi murid Tuhan. Ya, 4 hal kalau kita jadi murid Tuhan yang akan kita hasilkan. Yang pertama, kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian kita akan selalu menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, selalu dalam kasih Tuhan. Dan yang terakhir apa? Kita akan jadi pemenang. Ya, bahkan lebih dari pemenang, firman Tuhan katakan. Asal apa? Kita mau jadi murid Tuhan. Ya, sebagai yang terakhir kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Karena apa? Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, 2 hal yang kita harus kerjakan tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Pertama, menuruti segala perintah Tuhan.
Makanya apa? Kita perlu belajar firman Tuhan tiap hari. Supaya kita ngerti perintah Tuhan apa sih? Firman Tuhan apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, lakukan apa yang berkenan. Jauhi setiap larangan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Makanya apa? Perlunya kita baca firman Tuhan tiap hari itu. Supaya apa? Kita menuruti perintahnya dan kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Yakin bahwa di saat kita jadi murid Tuhan, kita akan taat melakukan firman Tuhan. Dan kita akan jadi murid-murid Tuhan yang berbuah. Tidak hanya mandek kering, akhirnya dibuang masuk ke dalam api, tapi kita bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan pagi ini. Saya kembalikan ke PDP Bowo. Tuhan berkati kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk apa yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Kau terus mengajari setiap kami untuk kami dapat mengerti, mengenal Engkau Tuhan. Mengerti apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bukan hanya mengagumi Engkau, bukan hanya menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengikut Engkau. Apa yang Kau rindu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Sebab kami ini adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kerinduan kami, ini rindu kami, mengikutimu Tuhan, mengiringmu sepanjang hidup kami.
selamanya. Oh haleluya, haleluya. Dengan rendah hati kami mau mengikutimu Tuhan, mengiringmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kami rindu dan kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami senantiasa tinggal dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan merelakan diri kami untuk melewati setiap proses yang Kau tetapkan dalam setiap kehidupan kami, melalui setiap didikan, melalui setiap pengajaran-pengajaran ya Tuhan, melalui setiap apapun yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengikuti itu ya Tuhan, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, setiap didikan itu, setiap proses yang Kau berikan bagi setiap kami itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami, maka Engkau memproses setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami merelakan diri kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kami ada di dalam tangan yang tepat, tangan-Mu ya Tuhan, pribadi yang mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan membawa setiap kami menghasilkan buah-buah yang lebat ya Tuhan. Kami menikmati, orang-orang di sekitar kami menikmati, terlebih Engkau Tuhan. Engkau dipermuliakan melalui buah yang kami hasilkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami taat menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kuat ya Tuhan Yesus. Kami akan menikmati setiap berkat ya Tuhan yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami selalu ada dalam senantiasa ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dari semuanya itu, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami relakan diri kami untuk kami mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ada berkat yang Kau sediakan yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau terus Tuhan tanamkan itu dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menghasilkan buah melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pak Yahya yang telah menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaannya. Apa yang dibuat, apa yang direncanakan Tuhan Kau buat berhasil. Melalui kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Engkau lebih lagi berkarya melalui kehidupan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga ya Tuhan. Berkat yang terbaik Kau sediakan bagi Pak Yahya bersama dengan keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, di mana berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam Putra-Nya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.